Halo, selamat pagi, salam dan bahagia dari Podkasi BBL, podcastnya Vokasi BP, PP, MPP, BBL. Pada hari ini kita sangat beruntung bisa berdiskusi dengan sebuah topik yang terkait dengan pendidikan vokasi dengan topik Vokasi Unggul Indonesia Maju. Nah, topik ini akan kita berbicara dengan hangat namun penuh makna dengan seorang sosok yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Tatang Mutakim, PhD. Kenapa kami katakan sangat inspiratif? Karena beliau mendapat kepercayaan untuk memimpin sebuah direktorat yang sangat strategis di Kementerian Pendidikan, yaitu Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Baik, selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi, Horas Pak Ya, Siaragi. terima kasih telah berkenan hadir di Medan, terutama di Balai Vokasi di BP, PP, MPP, BBL. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi, berbincang penuh makna tentang topik yang telah kami katakan tadi, vokasi Unggul Indonesia Maju. Nah, Pak Dirjen, saya udah membaca tentang pengalaman Bapak, profil Bapak yang sangat menginspirasi kami, dimulai dari jabatan-jabatan strategis. Ternyata Bapak dari Bappenas ya Pak ya, kemudian tahun 2000 kalau tidak salah 2023 diberikan kepercayaan di Kementerian Pendidikan dan khususnya untuk pendidikan vokasi Pak. Yang saya ikuti perkembangan kebijakan terakhir ini adalah bahwa Direktur Jenderal Vokasi itu akan membaur ke Direktur Jenderal Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Mohon memberikan pencerahan bagi kita yang tadinya posisinya tersendiri digabung, di mana posisi pendidikan vokasi itu keberadaannya di tengah-tengah Direktorat Jenderal yang sedang Bapak pimpin ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Saragi. Jadi ya seiring dengan perubahan nomenklatur di kabinet ya, yang asalnya dari Kemendikbudristek kemudian menjadi 3 kementerian, salah satunya Kemendikdasmen. Sebelumnya ada Direktorat Jenderal Pendidikan, Vokasi dan PKPLK. Berangkat dari bagaimana memastikan tata kelola lebih terstruktur dan juga lebih selaras dengan undang-undang, terutama undang-undang pemerintah daerah di mana ada kewenangan di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Dari sanalah maka ketika pendidikan vokasi yang sebagian ada di SMK dan kursus pelatihan di pendidikan dasar dan menengah, sebagian lagi ada yang menjadi bagian dari pendidikan tinggi, yaitu di sekolah vokasi dan pendidikan politeknik. Dari sanalah maka ketika melihat dari sisi undang-undang pemerintah daerah tadi, kewenangan di tingkat provinsi itu menengah dan pendidikan khusus. Kemudian di tingkat kabupaten kota, pendidikan PAUD usia dini dan pendidikan dasar sampai pendidikan non formal. Jadi dengan tata kelola seperti itu maka lebih memudahkan nanti dalam memastikan koordinasi terutama antara pemerintah pusat, Kementerian Dikdasmen dengan pemerintah daerah. Karena ada 2 ditjen yang mengampu untuk 2 level yang berbeda. Dari sisi substansi vokasi sendiri tidak mengalami perubahan karena baik Direktorat SMK maupun juga Direktorat Kursus Pelatihan itu masih ada di jenjang pendidikan menengah, dan tentu dalam konteks penguatan tenaga pendidiknya itu juga masih tetap bersama dengan 7 balai besar vokasi yang selama ini ada. Demikian Pak. Oke, berarti kita paham yang pendidikan vokasi yang kita kenal dengan SMK itu berada pada pendidikan menengah itu ya. Yeah. Tadinya saya pikir dia di pendidikan khusus, ternyata tetap di pendidikan menengah. Baik Pak Dirjen, selanjutnya sebagaimana kita sering mendengarkan kritisi tentang
mutu pendidikan SMK dengan segala macam persoalannya tentu ini menjadi tantangan. Belum lagi tantangan zaman yang begitu cepat berubah. Nah, agar teman-teman sahabat vokasi bisa melihat arah ke depan, rencana strategis atau isu-isu utama yang ingin diatasi atau dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan yang Bapak pimpin ini, apa yang sangat terkait fokus ke SMK rencana ke depan, baik itu tentang mengatasi isu tentang atau kritisi yang total ini. Saya selaku alumni SMK tidak total saya terima bahwa yang mengatakan pendidikan SMK itu penyumbang pengangguran tertinggi lah, belum terjadi link and match dan segala macam, karena ya sering melihat hanya negatifnya gitu. Apa strategi ke depan untuk memastikan itu menyambut Indonesia Emas tahun 2045 ini? Silahkan Pak Dirjen. Ya. Saya kira catatan dari banyak pihak terkait terutama misalnya pengangguran SMK misalnya. Saya ingin melihat dalam potret yang lebih utuh dari mulai dulu ada Ditjen Vokasi tahun 2020 sampai tahun 2026 ini. Kita melihat bahwa baik dari level pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah ada perubahan yang signifikan. Di akhir masa 2024, misalnya nilai UTBK yang masuk ke pendidikan tinggi vokasi itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Artinya minat ke pendidikan vokasi dari masyarakat cukup tinggi. Ya, ada perbaikan. Di jenjang pendidikan SMK, kita juga bisa melihat bagaimana tren pengangguran yang ada. Ini mungkin yang sering terlupakan untuk memotret secara utuh. Ketika tahun 2020, angka pengangguran lulusan SMK itu mencapai 12.000,8 merujuk data Sakernas BPS. Ini data yang terjadi saat itu dengan berbagai intervensi yang dilakukan selama 5 tahun. Itu ada perubahan yang cukup signifikan dari 12,8 di tahun 2024 pengangguran SMK itu menjadi 9%. Dan sekarang dengan kita melakukan sejak Kemendikdasmen melakukan berbagai intervensi penguatan dan inovasi-inovasi baru, itu angka pengangguran SMK merujuk pada survei tenaga kerja di BPS tahun 2025 itu 8%. Jadi 12,8 ke 8% itu kan hampir 5% penurunan. 5% ya. Cuma kan orang membacanya 8% itu besar. Iya, 8% itu besar, tapi kita harus melihat progres yang terjadi. Dan ini tantangan ke depan itu justru kalau kemarin bisa menurunkan sampai hampir 5%, ke depan itu jika mampu menurunkan dalam 5 tahun aja 3% saja, itu bisa menjadi di akhir pemerintahan sekitar 5%. Itu tentu capaian yang sangat bagus, tapi tidak mudah. Karena kalau di awal-awal 2020 dengan intervensi misalnya penguatan kerjasama dengan industri, kemudian SMK pusat keunggulan, itu bisa terjawab karena yang di level bawah, di level atas sudah terperbaiki. Nah, yang sekarang di 2025 ini yang berat adalah SMK yang levelnya di bawah akreditasi B. Jadi ini yang harus kita perkuat. Maka kita bergerak dengan inovasi baru. Yang pertama, bagaimana agar SMK di level bawah ini didekatkan. Mereka tidak mungkin semuanya terakomodasi dalam PKL di dunia industri dan dunia usaha. Mereka didorong untuk berkolaborasi dengan kebutuhan lokalnya. Apakah dengan misalnya bagaimana UMKM. Bagaimana SMK itu bisa berkolaborasi untuk pemagangan dengan badan usaha milik desa. Ke depan mungkin dengan koperasi Merah Putih. Jadi ini bagian-bagian sehingga yang SMK selama ini berada di bawah ini bisa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mempraktekkan ilmunya dan nanti akan lebih memudahkan dalam kebekerjaan.
Yang kedua, kita juga menekankan bagaimana agar SMK memastikan agar SMK itu memiliki teaching factory, pabrik pembelajaran. Mereka bisa melakukan project based learning. Dengan pabrik pembelajaran, hasil project based learningnya bisa dijual ke market dan hasil penjualannya bisa digunakan untuk praktek-praktek selanjutnya. Jadi ini bagian yang sangat penting dalam pengembangan SMK saat ini. Kita juga dorong terus bagaimana agar SMK bisa meningkatkan kapasitas tenaga pendidiknya dengan mengoptimalkan berbagai pelatihan-pelatihan yang tersedia baik di balai besar dan balai maupun di pusat sumber belajar, sehingga kita punya target bagaimana dalam satu periode kepemerintahan semua guru SMK terutama guru produktif memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan, melakukan upskilling sekaligus menyelaraskan dengan keterampilan baru atau reskilling. Jadi itu yang dilakukan. Dan yang terakhir kita juga melakukan bagaimana yang di dalam upskilling reskilling termasuk di dalamnya tadi bagaimana kita memperluas sertifikasi agar para lulusan SMK itu tidak hanya mendapatkan ijazah tapi juga mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia industri dan dunia usaha. Yang terakhir kita punya program bagaimana SMK mendunia. Dalam situasi dunia tanpa batas, maka bekerja itu bisa di mana saja. Dan kita memahami bahwa ada job order yang cukup banyak dari negara-negara yang mengalami penuaan, aging. Ketika ada job order yang cukup banyak, maka kami di SMK merespon dengan memperkenalkan SMK mendunia dalam bentuk program-program bagaimana SMK tersebut menyiapkan lulusannya bisa bekerja di luar negeri, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi skill yang sangat relevan dengan job order tadi. Dan di dalam SMK mendunia ini kita juga mulai mempraktekkan di tahun ini itu bagaimana SMK itu bisa menyiapkan lebih matang dalam konsep SMK 4 tahun. Sekalipun sebelumnya SMK 4 tahun itu sudah banyak, terutama di bidang-bidang yang sangat tinggi kesulitannya, penerbangan, SMK pembangunan dulu misalnya. Tapi ini lebih ke bagaimana ada SMK Hub yang memfasilitasi calon-calon lulusan untuk bersiap bekerja ke luar negeri dengan pelatihan-pelatihan penekanan bahasa yang disesuaikan dengan lokasi yang akan dituju, lokasi job market yang akan dituju, dan juga kesiapan budaya. Di samping itu, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak lulusan SMK itu masih berusia 17 tahun. Dan ketika usia 17 tahun, secara aturan itu kan belum bisa bekerja. Betul, usia bekerja adalah 18 tahun. Disinilah dengan adanya perpanjangan 1 tahun, mereka semuanya bisa berumur di atas atau di umur 18 atau di atasnya, sehingga layak eligible untuk bekerja di luar negeri. Jadi ini bagian-bagian strategi yang dilakukan. Mudah-mudahan tahun kemarin sudah mulai ada pengiriman ke luar negeri, dan pengiriman ke luar negeri ini ada yang dilakukan dengan dukungan kita, ada yang memang SMK sudah melakukan pola ini sebelumnya. Ya. Kemarin kita udah ini bekerja sama dengan LKP, juga ada 1.500 yang di launching untuk berangkat bekerja di luar negeri. Insya Allah nanti tanggal 19 juga ada 3.000 lulusan SMK dan LKP yang akan diberangkatkan ke luar negeri, yang mudah-mudahan dilaksanakan di Surabaya. Dan ini bagian dari bagaimana kita terus mendorong agar job order yang tersedia betul-betul bisa kita penuhi dan anak-anak SMK bisa punya pengalaman untuk bekerja di luar negeri dan sesuai dengan
apa yang jadi jargon Kementerian P2MI, mitra kita untuk kerjasama ini, mereka bisa berangkat menjadi buruh migran dan nanti setelah itu pulang bisa menjadi juragan. Saya kira ini bagian-bagian yang kita upayakan untuk meningkatkan kebekerjaan SMK baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kita juga harus melihat tadi ketika anak-anak SMK itu mulai banyak dari keluarga menengah dan sedikit ada menengah ke atas, itu ada kecenderungan juga untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ada saya menemukan ketika pemberangkatan 1.500 lulusan SMK di SMK M2300 2100 di Bekasi itu beberapa hampir semuanya udah bisa bekerja di luar negeri. Tapi mereka tidak memilih bekerja karena mereka diterima di PTN dan mereka merasa mau melanjutkan dulu ke pendidikan tinggi terlebih dahulu. Jadi ini masalah pilihan juga, dan yang tiga juga di samping bekerja melanjutkan, anak-anak SMK di bidang-bidang tertentu juga lebih memilih berwirausaha. Gitu. Jadi ini bagian-bagian yang harus kita fasilitasi, makanya kita punya program kewirausahaan SMK yang dikolaborasikan dengan sekolah-sekolah agar para lulusannya betul-betul siap berwirausaha sesuai dengan bidang masing-masing. Saya kira itu yang kita upayakan saat ini. Oke, baik Pak Dirjen, sangat menarik nih. Ternyata benar ada beberapa program yang nampaknya perlu disosialisasikan. Salah satu adalah PKL dengan badan usaha milik desa atau daerah ya ini. Ini memang perlu disikapi oleh teman-teman di SMK karena selama ini keluhan adalah minimnya tempat mengimplementasikan keterampilan dan ilmu yang diperoleh anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah memperluas sertifikasi kompetensi. Yang ketiga yang sangat baru menurut saya selaku Widya Suara di Balai adalah program SMK Mendunia yang 4 tahun ini. Nah, Pak, saya ingin agar teman-teman tahu, selama ini kan juga sudah ada program sertifikasi di SMK dengan namanya LSPP 1. Apa hal yang berbeda dari yang dimaksud di sertifikasi kompetensi di sini? Karena tadi yang diakui industri gitu, apakah menggandeng lembaga sertifikasi dari industri? Saya tahu itu biayanya mahal. Bagaimana strategi ini, Pak? Mana tahu teman-teman di SMK mau memanfaatkan program ini? Iya, jadi kita menyediakan bantuan pemerintah untuk sertifikasi, dan ini nanti sekolah bisa memilih dengan dana yang ada tersebut untuk memilih apakah dia model mau LSPP 1 yang hanya dilakukan oleh sekolahnya di satuan pendidikan, atau juga dengan model LSPP 2 dengan bekerjasama dengan industri. Saya melihat sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang mendapat bantuan, mereka berkolaborasi dengan industri sehingga pengakuan sertifikatnya tidak hanya LSP 1 tapi juga LSP yang sudah direkognisi di industri. Di samping itu juga ada kontribusi dari industri yang menyelenggarakan sertifikasi untuk anak-anak SMK. Jadi ada 3 model yang bisa dilakukan dan mudah-mudahan ke depan ini bisa makin menambah jangkauannya. Saya kira itu. Dan ada juga secara khusus kita memberikan semacam sertifikasi untuk kemampuan bahasa. Karena ini juga penting untuk kebekerjaan baik di dalam dan luar negeri. Misalnya terutama untuk bahasa Inggris itu ada lebih dari 100.000 untuk bantuan sertifikasi di bidang kemampuan bahasa. Baik, yang terakhir untuk yang strategis tadi Pak Dirjen, ada satu yang belum begitu populer di SMK yang betul SMK 4 tahun ada selama ini seperti jurusan mekatronika, teknik otomasi. Nah, ternyata ini programnya berbeda. Apakah SMK kita udah tahu ini atau di manakah mereka bisa tahu? Pertanyaannya adalah kalau sebuah SMK mau membuka 4 tahun, haruskah ada dulu kepastian dengan industri luar negeri yang mau menerima mereka atau bisa dimulai dengan istihad sendiri? Iya. Jadi kita melihat dan menyeleksi SMK-SMK yang bisa melakukan program SMK 4 tahun sebagai hub. Jadi dia ada peluang yang cukup tinggi dari siswanya punya minat bekerja di luar negeri gitu ya.
Tapi tentu kan tidak semua berminat di luar negeri. Nah, nanti yang saat ini didesain itu yang mau ke luar negeri itu dikasih tambahan 1 tahun, dia bisa dari SMK tersebut atau dari SMK-SMK lainnya. Ini sebagai hub untuk mendekatkan ke pekerjaan luar negeri. Jadi saya kira lebih ke kalau yang dulu itu memang dia program semuanya, gitu ya. Kalau ini kan tadi ada siswa-siswa yang melanjutkan menjadi 4 tahun, tapi ada juga siswa dari tempat lain karena sedikit misalnya 5 orang dia juga bisa ikut ke sini. Jadi kita pastikan semuanya bisa terakomodasi dan masih tercatat sebagai siswa sehingga bisa layak juga masih mendapat bantuan operasional sekolah. Akan berbeda juga dengan yang masuk ke LKP gitu ya. Jadi ini bagian yang bersinergi antara SMK biasa dengan SMK yang 4 tahun. Baik, teman-teman Vokasi, mudah-mudahan informasi barusan itu dapat kita gali lebih dalam. Silakan proaktif untuk mencari informasi tentang bagaimana memanfaatkan program-program strategis yang sedang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Baik Pak Dirjen, waktu kita sangat terbatas di tengah kesibukan Bapak. Ini pertanyaan terakhir sekaligus mungkin bisa menutup. Nah, tentang 1001 masalah dalam dunia pendidikan vokasi termasuk, tapi ada satu masalah pokok yang harus kita selesaikan yaitu kompetensi guru. Balai Vokasi BBL Medan ini yang salah satu tugas utamanya adalah memfasilitasi peningkatan kompetensi guru kejuruan. Apa arahan Bapak terhadap kami untuk kami lakukan mendukung tujuan pendidikan pengembangan vokasi yang di kementerian? Silahkan Pak, kami rindu untuk arahan tersebut. Iya, untuk ya memang kompetensi dari guru SMK ini sangat esensial dan menentukan ya. Dan salah satunya bagaimana agar guru-guru, terutama guru-guru produktif, itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati semacam upskilling dan reskilling ya. Dan disinilah maka kita melakukan berbagai pendekatan, baik pendekatan pelatihan yang dilaksanakan langsung di balai, gitu ya. Tentu ini kendalanya kalau jauh transportasinya cukup mahal ya. Dan kita juga berkolaborasi dengan dunia industri. Kemudian kita juga mendekatkan model pelatihan-pelatihan blended yang digabungkan, yang dilakukan oleh balai dengan sumber-sumber belajar. Jadi mungkin saya ambil contoh yang praktis aja, misalnya di bidang perhotelan. Ketika di bidang perhotelan misalnya ada daerah-daerah yang wisatanya tinggi, itu menjadi senternya di sana. Ada banyak guru SMK sehingga tidak perlu menginap dan lain-lain gitu ya. Nanti guru-guru tersebut diberikan semacam pelatihan oleh narasumber dari balai besar, tapi sisanya adalah melakukan pemagangan di hotel-hotel yang ada. Nanti setelah proses tersebut di akhir memberikan report, dan ini juga menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dari guru-guru SMK. Kita menyadari juga bahwa guru-guru produktif terbatas dan tidak mudah juga untuk merekrut yang baru. Kita juga mendorong bagaimana kita berkolaborasi terus dengan dunia industri dan dunia usaha. Mereka bisa mengirimkan, mengkolaborasikan praktisi mengajar di sekolah-sekolah SMK. Jadi dengan posisi seperti ini maka kita ingin semua guru-guru SMK memiliki kesempatan yang sama untuk peningkatan kompetensi dan pada akhirnya bisa disampaikan, diajarkan kepada para siswa sehingga baik guru maupun siswa memiliki pemahaman yang sama dan kedekatan yang sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang akan menjadi target mereka nanti. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Sebagian besar arahan yang telah Bapak sampaikan telah kita lakukan di balai dengan blended learning, juga menjadi pusat-pusat belajar daerah. Ini akan terus menjadi perhatian kami untuk kami kembangkan lebih bagus ke depan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Lagi-lagi masih banyak sebenarnya yang ingin kita gali dengan sosok yang sebenarnya mengarahkan, memberikan arahan tentang vokasi ini ke depan, namun keterbatasan waktu kami sangat memahami. Sebagai penutup Pak Dirjen, untuk menyemangati insan-insan vokasi, terutama guru vokasi dan murid-murid SMK, Bapak bisa, kami memohon Bapak dapat memberikan
inspirasi atau motivasi tentang apa yang harus kami lakukan, bagaimana menyemangati semua ini agar tetap semakin bisa mengembangkan diri ke depan. Silakan Pak Dirjen. Iya, untuk para guru-guru SMK dimanapun berada, semangat terus dan menginspirasi para siswa, optimalkan kesempatan yang tersedia. Jangan lupa untuk terus memantau berbagai program di media sosial dan website di Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, secara khusus di Direktorat SMK, agar bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai program yang tersedia. Baik tadi peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh balai dan balai besar, kemudian juga pusat sumber belajar, bahkan sekarang kita juga sedang menyiapkan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut mendaftar untuk guru-guru SMK bisa magang, tidak hanya di dalam negeri, termasuk di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dengan kesempatan-kesempatan tersebut dan Bapak Ibu tinggal melihat dari website yang ada, dari manual yang ada dan guidance yang ada, sehingga semuanya punya kesempatan yang sama dan akan diseleksi secara objektif dan membuat ini menjadi kesempatan untuk semua pihak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen untuk perbincangan singkat penumbang hari ini. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk mendapatkan inspirasi dan penjelasan lebih dalam waktu-waktu depan. Ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir dan memberikan pencerahan tentang pendidikan vokasi di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Pendidikan Vokasi BBL. Baik sahabat Bang Lis, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Tatang. Semoga pesan-pesan beliau dapat Bapak dan Ibu kita tindak lanjut ke depan. Tadi pesan terakhir adalah silakan proaktif untuk melihat medsos di kementerian, khususnya di Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Baik, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Semoga membawa manfaat bagi insan-insan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Horas. Terima kasih Pak Saragi.